Hai bos, selamat pagi, sore, siang, dan malam. Kembali lagi sama gua di Rumah Channel. Ah, gua akan kasih tip bagaimana cara kita untuk menghemat bahan bakar. Jadi untuk berkendara ramah lingkungan seperti itu ya. Jadi akan gua kasih kira-kira ada 10 tip yang cukup menarik. Kita langsung aja. Ya, tips yang pertama. Bos-bos harus pastikan mesin atau kendaraan bos itu dalam kondisi yang prima. Tentu itu sangat mempengaruhi kondisi penggunaan bahan bakar. Mesin atau kendaraan dikatakan prima, sebaiknya dilakukan servis secara berkala setiap 10.000 km atau 6 bulan. Mana duluan yang sampai? Tip yang kedua bos. Yang kedua, bos harus pastikan kondisi ban atau tayar. Kondisi ban atau tayar sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tekanan pada kendaraannya. Bos bisa lihat di panel pintu bagian depan sebelah kanan, setelah dibuka itu ada berapa tekanan roda depan, berapa tekanan roda belakang. Jadi bos, alasan kenapa tekanan ban itu mempengaruhi konsumsi bahan bakar, dari sebagian besar ban ini hanya sebesar telapak tangan kita yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Sehingga ketika ban terlalu berlebihan tekanannya atau berkurang tekanannya, itu akan mempengaruhi gaya gesek atau kemampuan dari ban tersebut. Jadi tidak dapat pungkiri, slip akan terjadi. Oke bos, yang ketiga, pastikan bos-bos semua membawa barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi barang-barang yang tidak perlu sebaiknya diturunkan dari kendaraan. Di samping bisa menghemat bahan bakar, tentunya ini dapat merapihkan kendaraan kita. Jadi makin nyaman kita berkendara. Jadi bos, perlu diketahui, setiap kali beban yang kita masukkan di kendaraan, 100 kilonya itu bisa menambah konsumsi bahan bakar 1 liter. Lumayan loh. Jadi jangan suka naikin orang sembarangan ke mobil pribadi. Ya bos, yang keempat, pemanasan mesin. Untuk kendaraan saat ini, pemanasan mesin cukup dilakukan dalam waktu 30 detik sampai 1 menit. Itu sudah cukup mewakili dan membuat kendaraan ini sudah cukup untuk dilaju. Oke, udah 30 detik. Ya bos, di setiap kendaraan sebenarnya kita nggak perlu yang dingin-dingin banget ya. Jadi cukup atur temperatur AC itu yang sejuk. Biasanya blowernya cukup 2. Terus juga temperaturnya boleh dipasang di angka 22 lah. Nanti juga bisa disesuaikan. Kalau misalkan kondisi malam kan sudah mulai ya tidak terlalu panas lah ya. Jadi bisa lebih hemat lagi tuh, bisa dipasang di angka 23 untuk pendinginan ruangan kendaraannya. Jadi berkendara tetap nyaman, irit juga pasti. Yang keenam, jadi kita harus menjaga kondisi kendaraan konstan. Jadi jangan sampai kita berkendara secara brutal kali ya, tiba-tiba ngegas, tiba-tiba ngerem, nggak safety dan nggak nyaman juga. Jadi kalau kita 30, 100, nah itu juga akan menghemat bahan bakar. Tentunya disesuaikan dengan kondisi jalan ya. Yang ketujuh, jaga jarak aman. Dengan menjaga jarak aman, di samping safety kita juga dapat menghemat bahan bakar. Kenapa? Karena tentunya kita tidak akan ada tenaga yang terbuang saat pengereman. Yang kedelapan bos-bos, jadi kita harus atur putaran mesin ya. Jadi kita harus pahami untuk kondisi kendaraan itu sebaiknya saat apa kita pindah gigi. Jadi itu juga dapat menghemat kondisi bahan bakar kita. Untuk mobil bertransmisi matic seperti yang saya gunakan saat ini tentunya pengaturan perpindahan giginya sudah diatur sama kendaraan. Tapi untuk transmisi manual biasanya
itu untuk bensin dia di RPM 2000 sampai 2500. Itu adalah waktu yang cukup baik untuk perpindahan gigi. Untuk mesin diesel itu 1500 sampai 2000 RPM. Boleh dicoba. Yang ke-9. Jadi yang ke-9, untuk penghematan bahan bakar, bos-bos bisa menyesuaikan kebutuhan mesin. Mesin pada kendaraan ini butuh ron berapa sih? Dan perlu diketahui untuk premium ada 88, untuk Pertalite itu adalah 90, untuk Pertamax 92, dan Pertamax Turbo 98. Semakin besar RON itu akan semakin baik untuk mesin ya, dan tentunya itu bisa menghemat bahan bakar juga. Yang ke-10, cek meter kombinasi. Jadi meter kombinasi sekarang ini sudah cukup canggih untuk saat ini ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung atau real time full consumption ya. Kita ini berkendara dalam keadaan eco atau dalam keadaan yang kurang baik. Kita bisa perhatikan real time dari full consumption itu, terus kita bisa pelajari dan kita masuk kategori pengendara yang apa? Eco driving kah? Atau suka kebut-kebutan? Ya bos, jadi yang terakhir untuk menghemat bahan bakar, kita sebelum mencapai tujuan kita harus pastikan rute mana yang kita pilih ya. Hindari jalan yang padat atau jalan yang macet, itu akan menghemat konsumsi bahan bakar kendaraan kita pastinya, dan yang pasti lagi itu akan menghemat tenaga yang kita keluarkan. Jadi semakin cepat kita sampai tujuan, semakin cepat kita istirahat. Ya bos, jadi itu yang bisa di Rumah Channel sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga subscribe saya semakin banyak. Salam dari Rumah Channel, salam hemat bahan bakar.